Flight Gear adalah simulator penerbangan open source yang digunakan oleh insinyur pilot, insinyur ruang angkasa, insinyur mesin, dan sebagainya. Simulink pada penerapannya digunakan sebagai alat media untuk desain dan analisis sistem kontrol, sedangkan Flight Gear digunakan sebagai alat untuk simulasi dinamika penerbangan yang sangat populer digunakan. NASA juga menggunakan Flight Gear untuk mengatur gerakan roket dan menganalisis dinamika kendaraan peluncuran serta sistem kedirgantaraan lainnya. Flight Gear juga digunakan secara luas oleh Angkatan Udara AS karena mereka terus mengembangkan pesawat baru. Flight Gear juga digunakan oleh banyak institusi akademis sekolah seperti pelatihan pilot karena universitas dapat dengan mudah mengajari mahasiswa bagaimana cara menerbangkan pesawat baru, serta mahasiswa juga dapat merancang algoritma kontrol dan Simulink kemudian memvisualisasikan pada Flight Gear yang ada. Keundangan menggunakan Flight Gear yaitu software ini dapat digunakan secara gratis sehingga dapat digunakan kapan saja. Untuk menggunakan Flight Gear, praktikan tidak memerlukan lisensi untuk semua yang ada di dalam software tersebut, termasuk mendownload pesawat baru. Nah, fitur ini dapat diakses secara gratis dan itulah sebagai pembukaan singkat beberapa penjelasan mengenai Flight Gear. Aileron adalah kontrol surface yang pada umumnya terletak di trailing edge atau bagian belakang sayap, pada ujung sayap kanan dan kiri. Nah, aileron ini gerakannya berkebalikan, yaitu ketika salah satu aileron ke bawah, sisanya bergerak ke atas, sehingga menghasilkan gaya yang berlawanan dan menghasilkan gerakan roll pada pesawat. Selanjutnya, elevator terletak pada trailing edge horizontal stabilizer. Ketika elevator terdefleksi ke bawah, bagian ekor akan terangkat sehingga menghasilkan nose down, membuat pesawat cenderung bergerak ke bawah. Sebaliknya, ketika elevator terdefleksi ke atas, ekor akan bergerak ke bawah sehingga menghasilkan nose up dan membuat pesawat bergerak ke atas. Elevator merupakan pengontrol gerakan pitch. Yang terakhir adalah rudder. Rudder terletak pada trailing edge vertical stabilizer. Ketika rudder terdefleksi ke kiri, ekor akan tertarik ke kanan, sehingga akan menghasilkan hidung pesawat bergerak ke kiri dan pesawat akan berbelok ke kiri. Begitu juga sebaliknya. Rudder adalah kontrol surface untuk mengontrol gerakan yaw, tetapi memiliki efek samping gerakan roll. Kontrol rudder biasanya terhubung dengan sistem pembelok landing gear, sehingga biasa digunakan untuk kontrol saat di darat. Pada tahap pertama ini, yaitu membuat rangkaian sistem pesawat pada Simulink. Pada tahap ini juga, diatur parameter-parameter pada komponen yang digunakan, seperti jenis pesawat yang akan digunakan, folder tempat file software Flight Gear tersebut disimpan, dan yang terakhir, versi software Flight Gear yang digunakan untuk simulasi. Pada simulasi ini juga, kita menambahkan kontrol lain yaitu adalah menggunakan joystick. Nah, joystick ini juga nanti akan digunakan untuk mengontrol simulasi pesawat di Flight Gear via Simulink menggunakan pesawat bermodel C172P. Bisa dilihat, joystick yang digunakan adalah model Logitech 3D Extreme Pro. Mengapa menggunakan joystick ini? Dikarenakan model ini sangat kompatibel dengan software Flight Gear yang ada. Bisa kita lihat di parameter ini,
kami memakai joystick sebagai kontrol inputnya. Setelah itu, ada 3 parameter yang bisa dikontrol pada simulingnya, yaitu kita bisa mengontrol aileronnya, elevatornya, dan ruddernya. Bisa dilihat nilai parameternya berubah-ubah seiring dengan input dari joystick tersebut. Pada simuling ini juga kita bisa melihat di mana ketinggian pesawat berada, altitude pesawat berada, dan longitude pesawat berada. Parameter ini menunjukkan posisi pesawat secara dinamis di simulasi flight gear. Setelah selesai merancang rangkaian autopilot pada simuling, selanjutnya akan di-save dan dilanjutkan pada tahap kedua. Tahap yang kedua yaitu membuat batch file yang berisikan source code pengaturan pada pesawat yang digunakan, seperti jenis pesawat apa yang digunakan, di mana bandara yang digunakan, serta tanggal dan waktu pesawat terbang. Pada batch file ini juga terdapat alamat folder di mana file flight gear yang digunakan itu disimpan. Saat source code sudah selesai diatur, simpan file dengan format nama runfg.cat. Pada tahap terakhir ini, batch file yang tadi dibuat dipanggil ke dalam MATLAB untuk dilakukan simulasi menggunakan sintaks runfg.bat. Pada saat sintaks tersebut di-run, maka secara otomatis software flight gear akan terbuka dan simulasi siap dijalankan pada software ini. Berikut merupakan hasil dari simulasi flight gear yang telah dijalankan dari Simulink ke flight gear.